Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan rencana aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji dari BKPSDM PD, yang saya hormati Ibu Dr. Susianti Eka Sartika selaku mentor yang telah memberikan masukan saran serta arahan kepada karya saya, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bustamam MM selaku coach dan moderator pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Aziza. Jabatan saya sebagai terampil nutrisionis dan saya bertugas di UPTD Puskesmas PD sebagai tenaga gizi. Baik, saya akan mulai presentasi rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Konseling Edukasi Gizi pada calon pengantin di UPTD Puskesmas PD. Puskesmas PD berada di Sigli, Garut, Gampung Pukat, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi. Terdiri dari 64 desa dengan luas wilayah kerja Puskesmas Pidi adalah 3.500 hektar. Visi dari UPTD Puskesmas PD itu sendiri yaitu menjadi puskesmas dengan pelayanan bermutu untuk mewujudkan masyarakat PD yang mandiri. Sedangkan misi dari UPTD Puskesmas PD yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan. Kedua, menjalankan tugas dan fungsi pokok puskesmas secara menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga, mengupayakan peningkatan prasarana dan sarana puskesmas demi kelancaran pelayanan kesehatan yang prima. Yang keempat, menjadikan kerjasama lintas sektor secara menyeluruh. Yang kelima, meningkatkan lintas preventif dan promotif sebagai upaya pendidikan kesehatan yang mandiri. Nilai organisasi dari UPTD Puskesmas PD adalah profesional dalam pelayanan, I ikhlas dalam bekerja, D disiplin dalam peraturan, I inovatif untuk perbaikan, E etika atau menjunjung etika dalam bekerja. Identifikasi isu yang saya dapatkan di UPTD Puskesmas PD ada 5. Yang pertama, kurang optimalnya pemahaman kader tentang pemberian makanan tambahan atau PMT Posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas PD. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan sistem 5 meja Posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas PD. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan konseling calon pengantin tentang edukasi gizi oleh tenaga gizi di UPTD Puskesmas PD. Yang keempat adalah masih rendahnya bayi yang mendapat ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas PD. Dan yang kelima, masih rendahnya cakupan garam yodium di wilayah kerja UPTD Puskesmas PD. Dari kelima isu yang saya dapatkan, saya melakukan penapisan isu dengan teknik APKL, yaitu 1. Kurang optimalnya pemahaman kader tentang PMT Posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas PD, yaitu memenuhi syarat. Kemudian isu kedua, belum optimalnya pelayanan sistem 5 meja Posyandu memenuhi syarat. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan konseling calon pengantin tentang edukasi gizi memenuhi syarat. Yang keempat, masih rendahnya bayi yang mendapat ASI eksklusif tidak memenuhi syarat pada poin kekhalayakan. Kemudian yang kelima, masih rendahnya cakupan garam yodium di wilayah kerja UPTD Puskesmas PD tidak memenuhi syarat pada bagian problematika. Kemudian pada APKL didapatkan 5 isu, kemudian saya melakukan penapisan isu melalui teknik USG yang akan mendapatkan 3 isu pada kemudiannya. Teknik USG yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas.
Kemudian G. Growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Inilah tabel untuk USG. Kemudian yang saya dapatkan dengan teknik USG ada 3, yaitu kurang optimalnya pemahaman kader tentang pemberian makanan tambahan atau PMT Posyandu di wilayah kerja PPD Puskesmas PD, total USG 11 dengan rank 3, kemudian belum optimalnya pelayanan sistem 5 meja Posyandu di wilayah kerja PPD Puskesmas PD, totalnya 12 dengan rank 2. Yang ketiga yaitu isu belum optimalnya pelayanan konseling calon pengantin tentang edukasi gizi oleh tenaga gizi di UPTD Puskesmas PD, yakni dengan total USG 14 dengan rank 1. Dari ketiga isu yang saya lakukan dengan tapisan USG, saya mendapatkan satu core isu, yaitu belum optimalnya pelayanan konseling calon pengantin tentang edukasi gizi oleh tenaga gizi di UPTD Puskesmas PD. Dari core isu tersebut yang saya dapatkan, kemudian saya menyusun atau membuat fishbone diagram. Ya, ini di sini ada manusia atau men. Pada manusia ini, petugas gizi belum optimal menggunakan media digital. Kemudian yang kedua, belum maksimal petugas gizi dalam edukasi capim. Untuk penyebab dengan metode, yaitu metode konseling yang kurang menarik, kemudian kurangnya kerjasama lintas program. Pada sarana, saya dapatkan kurangnya media edukasi gizi, kemudian pada pengukuran, petugas sulit melakukan pemantauan, pada lingkungan, pola pikir jatim dan keluarga rendah tentang manfaat dari bimbingan KUA, kemudian kurang dukungan keluarga. Dari 5 manusia metode lingkungan pengukuran dan sarana yang saya ambil untuk kegiatan yaitu petugas gizi belum optimal menggunakan media digital, belum maksimal petugas gizi dalam edukasi jatim. Kemudian pada metode yaitu metode konseling kurang menarik, pada sarana kurangnya media edukasi gizi. Kemudian lingkungan yang saya ambil adalah pola pikir jatim dan keluarga rendah tentang manfaat dari bimbingan KUA. Untuk gagasan ide yang saya lakukan yaitu optimalisasi konseling calon pengantin tentang edukasi gizi oleh tenaga gizi di UPTD Puskesmas PD. Jika core isu tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan terjadi beberapa hal. Salah satunya yaitu bagi calon pengantin, kurangnya pengetahuan tentang 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, kemudian mendapatkan calon pengantin yang anemia. Pada ibu hamil beresiko terjadinya KEK, yaitu kurang energi kronik, kemudian ibu hamil yang anemia, dan kematian ibu. Pada bayi beresiko BBLR atau berat badan lahir rendah, bayi prematur beresiko terjadinya stunting, kecerdasan otak rendah, lambat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Untuk rencana kegiatan pada core issue sendiri ada 7. Yang pertama, mengumpulkan data, bahan, dan informasi terkait gagasan. Yang kedua, menyusun satuan acara konseling tentang edukasi gizi. Yang ketiga, merancang media konseling tentang gizi calon pengantin. Yang keempat, menyusun kuesioner tentang gizi calon pengantin. Yang kelima, melakukan pretest tentang gizi. Yang keenam, melakukan konseling. Dan yang ketujuh, melakukan post-test tentang gizi. Kemudian, untuk tahap kegiatan, yang pertama mengumpulkan data bahan dan informasi terkait ide atau gagasan. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan rekan kerja, mengumpulkan data calon pengantin, mencari media edukasi yang cocok tentang gizi. Output yang didapatkan yaitu dokumentasi foto dengan mentor, foto dengan rekan kerja, data calon pengantin, media edukasi untuk pengantin. Kemudian nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, harmonis, adaptif. Untuk penguatan nilai organisasi itu sendiri, yaitu inovatif dan etika. Kegiatan yang kedua, yaitu menyusun satuan acara konseling atau SAK tentang edukasi gizi.
Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat draft rencana kerja, kedua melakukan konsultasi dengan mentor tentang isi satuan acara konseling, ketiga menyusun jadwal konseling. Output yang didapatkan yaitu mendapat arahan, dukungan, dan partisipasi dari mentor, kemudian draft rencana kerja, isi satuan acara konseling, jadwal konseling, dan foto atau video. Nilai dasar ASN yang berkaitan dengan core issue yaitu kolaboratif, harmonis, akuntabel, dan kompeten. Untuk penguatan nilai organisasi itu sendiri yaitu ikhlas dan etika. Kegiatan ketiga yaitu merancang media konseling tentang gizi calon pengantin. Nah, tahapan kegiatan di sini yaitu mencari bahan edukasi, membuat leaflet, media atau video, mendesain leaflet dan isi media, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan media. Kemudian output yang didapatkan yaitu bahan edukasi, leaflet atau video media, isi media, serta media disetujui oleh mentor. Nilai dasar ASN itu sendiri yaitu kolaboratif, akuntabel, dan kompeten. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi yaitu profesional, inovatif, dan etika. Untuk kegiatan yang keempat yaitu menyusun kuesioner tentang gizi calon pengantin. Tahapan yang pertama yaitu mencari bahan edukasi, membuat kuesioner, kemudian melakukan koordinasi dengan mentor. Output yang didapatkan adalah mendapat arahan, dukungan, dan partisipasi dari mentor. Yang kedua, bahan edukasi, kemudian isi dari kuesioner itu sendiri, dan kuesioner disetujui oleh mentor. Nilai dasar ASN yang berkaitan adalah kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Untuk penguatan nilai organisasi itu sendiri adalah inovatif dan etika. Pada kegiatan yang kelima, tahapannya adalah mengumpulkan identitas pasien, melakukan pretest, dan melakukan evaluasi. Dan output yang didapatkan yaitu identitas klien dan klien memahami apa yang akan dilakukan. Untuk nilai dasar ASN yang berkaitan adalah loyal, akuntabel, kompeten, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Untuk penguatan nilai organisasi pada UPTD Puskesmas PD yaitu profesional, ikhlas, dan etika. Pada kegiatan yang keenam yaitu melakukan konseling. Tahapannya yang pertama mengumpulkan identitas pasien, melakukan konseling, melakukan evaluasi, kemudian output yang diterima adalah identitas klien, klien memahami apa yang disampaikan. Kemudian nilai dasar ASN yaitu loyal, akuntabel, kompeten, harmonis, berorientasi pelayanan. Untuk penguatan nilai organisasi itu sendiri yaitu profesional, ikhlas, dan etika. Kegiatan terakhir yang ketujuh adalah melakukan post-test. Tahap kegiatannya mencocokkan identitas klien, melakukan post-test, melakukan evaluasi. Untuk output yang didapatkan yaitu identitas klien, klien mengerjakan dengan baik, kemudian nilai dasar ASN yaitu kolaboratif, akuntabel, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Untuk penguatan nilai organisasi Puskesmas PD yaitu profesional, etika, dan ikhlas. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan yaitu pada bulan Mei 2023 dan bulan Juni pada 2023. Baiklah, atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share.